Jadi di sini teman-teman Bang Yulus pengen ngasih tip ataupun ngasih triks ke teman-teman semua tentang cara mengatasi hama jangkrik pada saat pemindahan bibit ke lahan pertanian ataupun pada saat awal penanaman begitu teman-teman ya. Halo guys, bertemu lagi di channel Julius Ombos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat petani di seluruh Indonesia? Semoga sahabat semuanya dari Sabang sampai Merauke senantiasa sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, sukses di dunia akhirat ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, hari ini alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi nih sama Bang Julius Ombos. Hari ini Bang Julius pengen kembali ini ya teman-teman, pengen kembali berbagi ilmu, pengen sharing lagi, berbagi pengalaman. Dan di sini teman-teman intinya Bang Ombos tidak menggurui ya teman-teman. Bang Ombos cuman memberikan ataupun membagikan pengalaman saja kepada teman-teman, apa yang selama ini sudah Bang Ombos terapkan, apa yang sudah Bang Ombos jalani, apa yang sudah Bang Ombos kerjakan dan hasilnya baik. Inilah yang Ombos bagikan ke teman-teman sahabat petani di seluruh Indonesia ya, sahabat semuanya. Oke teman-teman, banyak ya di kolom komentar yang nanya tentang Bang, gimana caranya mencegah ataupun mengatasi hama jangkrik pada pertanian cabai teman-teman. Oke, jadi begini ya teman-teman, pada saat kita pertama kali melakukan pemindahan bibit ya dari tempat penyemaian ke lahan pertanian yang sudah kita siapkan, itu hama yang paling meresahkan ataupun sangat mengganggu itu adalah salah satunya adalah jangkrik ya teman-teman. Nah, jadi gimana cara untuk mengendalikannya teman-teman? Oke, jadi di sini teman-teman Bang Yulus pengen ngasih tip ataupun ngasih triks ke teman-teman semua tentang cara mengatasi hama jangkrik pada saat pemindahan bibit ke lahan pertanian ataupun pada saat awal penanaman begitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Jadi untuk mengatasi hama jangkrik teman-teman ya, Bang Yulus sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini 2023 menggunakan insektisida Regen ini teman-teman ya, Regen 50 SC teman-teman. Jadi untuk insektisida Regen ini masuk ke golongan 2B ya teman-teman ya. Untuk golongan insektisida itu masuk di golongan 2B teman-teman. Nah jadi untuk Regen ini teman-teman ya, untuk bahan aktifnya adalah Fipronil 50 GL teman-teman ya. Nah, jadi di sini sudah ada nomor pendaftaran RI. Jadi untuk insektisida Regen ini artinya insektisida ini sudah resmi begitu teman ya, tidak ilegal teman-teman. Kemudian ini Regen yang Bang Yus gunakan ini Regen dengan ukuran 100 mili teman-teman. Kemudian untuk harga teman-teman ya, ini tidak terlalu mahal teman-teman ya. Kalau menurut Bang Yus Ombos ini harganya masih ekonomis. Kemudian untuk kualitas ya sangat baik ya teman-teman ya, karena sejak 2016 semenjak Bang Yus Ombos terjun ke dunia pertanian sampai dengan saat ini 2023 ya, lebih kurang sudah 7 tahun lah ya begitu teman-teman. Jadi insektisida yang selalu Bang Yus gunakan untuk mengatasi hama jangkrik itu Regen ini teman-teman ya. Jadi untuk ukuran 100 mili ini harganya teman-teman ya, di daerah Bang Yus Ombos harganya 45.000 teman-teman untuk per botolnya ini teman-teman ya. Jadi untuk masing-masing daerah itu harganya berbeda-beda. Tapi untuk di Bang Yus sendiri ataupun di harga-harga seperti Shopee, kemudian Tokopedia, harganya sekitar itu teman-teman. Kemudian untuk cara penggunaannya teman-teman ya, untuk takarannya teman-teman untuk Regen ini ya. Jadi untuk tangki per 16 liter. Jadi di sini Bang Yulus menggunakan tangki per 16 liter. Jadi untuk ukuran Regennya satu tutupnya ini teman-teman ya. Nah, jadi begini teman-teman. Nah, jadi untuk
tangki per 16 liter ini teman-teman cukup menggunakan satu tutup regen seperti ini teman-teman. Nah, satu tutup seperti ini ya. Oke, kemudian langsung saja kita tuangkan ke tangki semprot ini teman-teman. Kemudian tahap selanjutnya adalah langsung kita beri air saja teman-teman, seperti ini ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah penuh ya. Jadi ini sudah satu tangki. Ini tangkinya per 16 liter. Jadi cara penggunaan insektisida ini teman-teman untuk satu tangki ini ya, tangki semprot ini teman-teman menggunakan satu tutup ya, satu tutup regennya teman-teman. Kemudian untuk pengaplikasiannya dengan cara dispray teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman baru melakukan pemindahan bibit ke lahan pertanian teman-teman ya, ke lahan pertanian yang sudah teman-teman siapkan. Jadi pada saat awal penanaman, setelah teman-teman melakukan penanaman, langsung teman-teman spray menggunakan regen ini teman-teman ya. Jadi supaya hama jangkrik itu menjauh teman-teman ya, karena kalau tidak teman-teman spray nanti diganggu oleh hama jangkrik itu teman-teman ya. Nanti batang cabenya banyak yang dimakan ataupun dipatah-patahin begitu teman-teman ya. Jadi untuk prosesnya, cara pengaplikasinya seperti ini teman-teman ya. Yuk teman-teman ikutin ya. Oh ya, satu lagi teman-teman, lupa ini Bang Yulus ngasih taunya teman-teman. Untuk interval waktunya ya teman-teman, bisa melakukan spray ini 3 hari sekali atau maksimal di 5 hari sekali teman-teman ya. Tapi biasanya sih untuk penyepraian regen ini teman-teman ya, di lahan pertanian cabenya, Bang Yulus cukup melakukan 1 kali spray saja teman-teman ya, atau maksimal di 2 kali teman-teman ya. Jadi hari ini Bang Yulus spray pertama, kemudian nanti 2 atau 3 hari sekali lagi nanti Bang Yulus spray lagi teman-teman, untuk yang spray yang kedua. Setelah itu Bang Yulus tidak melakukan penyepraian lagi teman-teman ya. Dan insya Allah 1 atau 2 kali spray saja ya, insya Allah tanaman kita itu bebas dari gangguan hama jangkrik teman-teman ya. Yuk kita ikutin ya video ini sampai akhir teman-teman, supaya teman-teman tahu cara pengaplikasiannya seperti apa ya. Oke. Nah, jadi cara pengaplikasian seperti ini ya teman-teman ya. Dengan cara dispray teman-teman ya, di seluruh bagian tanaman cabenya teman-teman ya. Jadi ini hari ini Bang Yusombos baru mulai melakukan penanaman teman-teman ya. Jadi bibit ini baru saja kita pindah ke lahan pertanian seperti ini teman-teman. Dan ini langsung kita spray dengan menggunakan regen teman-teman ya. Ini tujuannya untuk mencegah serangan hama jangkrik pada tanaman cabai ini teman-teman. Jadi untuk caranya seperti ini teman-teman ya, dispray secara tunggal ya teman-teman ya. Jadi ini kita hanya menggunakan regen saja teman-teman, tidak menggunakan insektisida yang lain ya. Jadi spraynya secara tunggal saja, tidak dicampur dengan insektisida yang lain teman-teman. Jadi teman-teman harus menyepraynya secara merata seperti ini teman-teman ya, di bagian daun dan juga batangnya teman-teman. Untuk interval waktu penyemprotan teman-teman, di hari pertama setelah penanaman, kemudian 2 hari ataupun di 3 hari maksimal teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa lakukan spray yang kedua teman-teman ya. Jadi biasanya Bang Yulus cukup melakukan 2 kali spray saja teman-teman ya, tergantung kondisinya teman-teman. Kalau kondisinya aman ya, jadi cukup 1 kali spray saja. Tapi jika kondisinya tidak aman teman-teman, artinya tanaman kita ini banyak diganggu oleh
hama-hama jangkrik teman-teman, itu biasanya Bang Julius melakukan 2 kali penyepraian teman-teman ya. Tapi jika tidak, cukup sekali saja pada saat awal tanam seperti ini. Tapi jika tidak, nanti di 2 hari selanjutnya kita bisa melakukan spray untuk yang kedua ya teman-teman. Jadi disesuaikan dengan kondisi tanaman ya teman-teman. Kemudian untuk proses penyepraian sebaiknya teman-teman lakukan di sore hari teman-teman ya. Kenapa di sore hari teman-teman? Karena biasanya hama jangkrik ini dia sukanya di sore hari teman-teman. Sore menjelang malam ataupun di malam hari mereka keluar untuk mencari makan teman-teman ya. Makanya lebih baiknya teman-teman lakukan penyepraian itu di sore hari teman-teman ya, antara pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, sepertinya cukup sampai di sini dulu. Lebih kurangnya untuk cara pengaplikasiannya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini Bang Julius ingetin sekali lagi, untuk per tangki 16 liter seperti ini teman-teman, teman-teman cukup menggunakan 1 tutup regen ini teman-teman ya. Tidak usah dicampur dengan yang lain-lain teman-teman. Jadi di spray secara tunggal dengan menggunakan regen ini saja teman-teman. Kemudian interval waktunya di saat hari pertama penanaman, kemudian boleh di 2 ataupun 3 hari untuk maksimalnya teman-teman. Jadi cukup 2 kali spray saja di hari pertama ataupun di 2 hari setelahnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sukses petani Indonesia. Salam Julius Ombos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah video ini ya guys.